Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Pada pertemuan 4 ini, kita akan membahas operator dalam bahasa pemrograman Java, yaitu operator aritmatika. Apa itu operator aritmatika? Operator aritmatika merupakan simbol-simbol yang digunakan dalam operasi matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Contohnya seperti ini, ada operator, ada operasi, ada contohnya. Di mana operatornya tambah, operasinya penjumlahan, contohnya A tambah B. Ya, ada kurang, ada kali, ada bagi, ada modulus. Nah, contohnya kalau untuk kali itu A kali B. Ya, di mana di program bahasa pemrograman Java itu untuk operator kali itu kita gunakan bintang. Kalau untuk bagi itu kita menggunakan slash. Ya. Kemudian untuk menginput data di bahasa pemrograman Java, kita membutuhkan sebuah kelas, yaitu namanya kelas scanner. Ya. Nah, di mana biasanya pada program komputer itu terdiri dari 3 komponen utama yang harus ada, yaitu ada namanya input, ada proses, ada output. Jika salah satu ini tidak terpenuhi, maka program tidak akan jalan. Ya. Contohnya inputnya, ya, ada input. Apa itu input? Input adalah nilai yang kita masukkan ke program. Data yang kita masukkan ke program itu namanya input. Kemudian ada namanya proses. Proses itu langkah demi langkah yang digunakan untuk mengelola input supaya mendapatkan hasil atau menjadi sesuatu yang berguna. Ya, kemudian baru dapat nanti outputnya atau hasilnya, yaitu hasil dari pengolahan data yang kita input di proses maka dapat output. Kemudian kelas scanner tadi, itu apa itu kelas scanner? Kelas scanner itu kita gunakan untuk mengambil input pada bahasa pemrograman Java, ya. Namanya kelas scanner. Apa fungsinya? Yaitu menyediakan fungsi-fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Agar kita bisa menggunakan scanner ini, kita harus mengimpor ke dalam bentuk kode program, yaitu contohnya seperti ini, ya. Import java.util.scanner, ya. Nah, biasanya ini tidak perlu kita ketik, tetapi biasanya akan muncul secara otomatis ketika kita membuat file scannernya. Ya, jadi tolong diingat ini, boleh kita ketik, boleh kita munculkan secara otomatis ketika kita membuat file scannernya. Ya, kemudian kita lihat, nah ini adalah contoh latihan program mencari luas segitiga, yaitu menggunakan operator aritmatika dan kelasnya namanya kelas scanner. Ya, nah sekarang kita lihat. Yang pertama yang harus kita buat adalah metode utama yang harus ada, ya, seperti yang Pak jelaskan sebelumnya, yaitu adalah public static void main string, ya, ARGS. Nah, ini harus ada terlebih dahulu, ya, supaya programnya bisa dijalankan. Kemudian baru kita buat file scannernya. Nah, ini yang Pak bilang tadi, file scannernya di sini kita buat namanya input, ya, nih, scanner input sama dengan new scanner system.in. Ya, ini harus ada. Kenapa? Karena kita akan menginput data nanti di sini, ya. Kalau latihan sebelumnya, materi sebelumnya kita hanya menampilkan data, ya. Sekarang kita menginput. Nah, berarti di sini harus ada scanner input sama dengan new scanner system.in. Nah, untuk ini nama scannernya itu tidak harus input, ya, boleh yang lain. Contohnya baca boleh juga, ya. Jadi nggak harus input. Nah, kemudian setelah kita buat file scannernya, sekarang kita buat variabelnya. Ya, ini materi sebelumnya nih. Ya, untuk mencari luas segitiga, itu kita butuhkan variabel luas, alas, dan tinggi. Ya. Nah, untuk luas, double luas berarti tipe data dari luas adalah double. Kemudian int atau integer, alas, tinggi. Nah, berarti alas sama tinggi, berarti tipe datanya int atau integer. Ya. Nah, ini variabel. Nah, sekarang kita masuk ke inputnya, ya. Nah, sebelum kita buat inputnya, yang ini ya, sebelum kita buat input, kita harus membuatkan judul programnya, ya. Ini yang ini ya. Nah, seperti yang materi sebelumnya, ini sudah kita buat, ya. Kita buat contohnya judul kepala programnya adalah program mencari luas segitiga. Nah, ini bisa saudara ya. Kemudian baru masuk ke inputnya, ya. Ini ya. System.out.print. Nah, di sini kenapa Bapak buat print?
Kenapa tidak print ln? Supaya ketika kita menginput data alas ini, ya di sini, contohnya kita inputkan 6 contohnya, dia tidak turun ke bawah. Kalau print ln itu turun ke bawah, ya. Jadi kalau untuk menginputkan data itu kita gunakan print saja, tidak print ln. Nah, kemudian kita buat sistem titik out print. Nah, ini adalah yang akan kita input ya. Inputkan alas. Berapa contohnya kita masukkan gitu ya. Nah, di dalam input ini kita harus menambahkan variabel ini ya. Alas sama dengan input titik next integer. Maksudnya apa, Pak? Untuk yang input alas ini kita harus panggil deklarasi variabelnya yang alas ya, yang alas nih. Alas berarti kita panggil di sini ya, ini ya. Alas sama dengan apa dipanggil? Nah, scanner tadi, namanya scanner kita adalah input, nih kan? Kalau baca kita buat di sini, berarti sini panggil baca juga ya. Berarti alas sama dengan input titik next int atau next integer. Kenapa integer? Karena tipe dari alas adalah integer ya. Nih, kalau seandainya tipe alas ini double, berarti di sini next double. Nah, ini adalah input yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kita buat inputnya adalah tinggi ya. Berarti sistem titik out print buka kurung input tinggi ya, input tinggi. Kemudian kita panggil variabel dari tinggi nih ya. Tinggi sama dengan input. Input adalah kita panggil dari scanner ya, nih ya. Input titik next int. Nah, maka dia bisa kita input alas nanti, kita inputkan tingginya. Maka ini adalah inputnya 2 ya. Kemudian setelah input apa lagi, Pak? Setelah input adalah proses. Proses itu untuk mendapatkan hasilnya atau outputnya ya. Apa rumusnya? Karena tipe data di luas kita buat double, berarti di sini luas sama dengan double titik value of. Nah, di sini ya. Luas sama dengan double titik value of buka kurung. Buka kurung lagi. Ya, kenapa? Dalam kurung ada kurung lagi. Karena 2 kali proses ya. Alas kali tinggi, berarti di sini prosesnya, rumusnya untuk mendapatkan luas segitiga adalah alas dikali tinggi, dikali dulu ya, alas kali tinggi. Variabel mana yang dipanggil? Variabel yang ini ya, alas ini yang kita input ya. Kemudian variabel tinggi yang mana? Nih, yang kita input. Berarti alas kali tinggi tutup kurung di dalam bagi 2. Ya, 2 adalah rumusnya. Berarti di sini tutup. Nah, berarti ini adalah prosesnya. Ketika kita input diproses. Nah, itu akan mendapatkan hasil. Hasilnya adalah caranya ya kita buat outputnya sistem titik out titik print ln. Nah, kenapa tidak ke bawah lagi? Kenapa tidak print lagi? Karena bisa kita buat hasilnya di bawah atau langsung saja print saja boleh juga, tidak masalah ya. Berarti di sini luas adalah plus luas. Kenapa plus? Karena kita ingin menampilkan luas ya, ingin menampilkan luas hasil dari ini. Makanya di sini plus luas ya. Nah, habis itu kalau ada ini tutup kurung kerawal, nanti ada juga di bawahnya tutupnya ya, ada buka, ada tutup. Jangan dihapus. Nah, kira-kira seperti ini program untuk mencari luas segitiga. Nah, sekarang kita running, kita jalankan programnya. Bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Program mencari luas segitiga. Nah, ini adalah kepala programnya. Nih, ini maksud Bapak tadi. Ketika kita inputkan alas, dia 5. Inputkan tinggi, kita masukkan 10. Nah, maka akan dapat prosesnya. Ya, luas adalah 25. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Ya. Tadi ini latihan, sekarang masuk ke tugas. Ini adalah tugas program untuk luas dan keliling persegi panjang. Kalau yang tadi mencari luas segitiga ya. Sekarang adalah luas dan keliling persegi panjang. Nah, langkah pertama sama, kita buat dulu metode utamanya ini ya, yang tadi. Kemudian buat file scannernya. Nah, ini yang Pak bilang tadi. Kalau yang latihan kita buat nama scannernya adalah input. Sekarang kita buat baca. Boleh sama saja, nggak masalah ya. Baca. Nah, kemudian ya, file scannernya, variabelnya apa? Ya, variabelnya untuk mencari luas dan keliling persegi panjang, kita butuh panjang, lebar, luas dan keliling. Ya, berarti tipe datanya panjang sama lebar itu adalah integer, luas dan keliling itu tipe datanya double ya, double. Nah, kemudian setelah deklarasi variabel, kita buatkan judul, buat judul kepala program. Ya, ini adalah kepala program. Baru kita buatkan
input ya. Inputnya. Apa inputnya? Yaitu tadi ada inputnya panjang ya. Berarti di sini sistem titik out titik print ya. Input kan panjang. Nah, kemudian kita panggil variabel ini, variabel yang untuk input panjang. Panjang sama dengan baca ya. Ini baca ya. Kenapa? Karena kita buat nama scannernya adalah baca. Kalau seandainya input kita buat di sini, berarti di sini juga input. Titik next integer. Nah, itu untuk input yang pertama. Kemudian input yang kedua ya, input yang kedua adalah inputkan lebar. Berarti di sini sistem titik out print buka kurung inputkan lebar. Ya, lebar kita baca ini lebar, kemudian sama dengan baca titik next int ya. Nah, berarti ini inputnya. Kemudian prosesnya lagi, prosesnya adalah mencari luas. Berarti di sini ya, TP-nya double. Luas sama dengan double titik value of buka kurung panjang kali lebar. Nah, ini dia panjang kali lebar. Yang mana panjang ini? Yang variabel ini ya. Kemudian lebar yang mana? Variabel yang ini ya. Kemudian untuk keliling. Keliling sama dengan double titik value of buka kurung 2 kali panjang 2 kali panjang tambah lebar. Berarti 2 kali panjang tambah lebar ini dia kalikan, dia proses ya. Maka dapat keliling. Nah, sekarang kalau sudah berarti yang selanjutnya adalah output ya, output. Berarti outputnya apa? Sistem titik out print ln luas sama dengan plus ya. Kalau untuk menampilkan menggunakan plus ya, luas berarti dipanggil yang luas. Kemudian sistem titik out print ln keliling sama dengan plus keliling, berarti dipanggil yang keliling ya. Sama ya, ada buka kurung, nanti ada di bawahnya tutup kurung. Nah, kira-kira ini tugas untuk program luas keliling persegi panjang. Berarti nanti dua yang saudara buat di dalam proyek saudara, latihan yang pertama tadi, dan tugas ini satu lagi. Ya. Nah, kemudian kita lihat ketika kita jalankan programnya, maka hasilnya seperti ini ya. Yaitu ini kepala programnya, inputkan panjang, kita input contohnya 6, inputkan lebar, kita input 12. Maka dia akan otomatis memproses luas dan keliling, maka akan dapat hasilnya seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk tugasnya. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Kita buka netbin kita ya. Ini ya, kita buka netbin. Seperti biasa buat project, file, new project. Ya, pilih Java application, next. Nah, di sini silakan nama projectnya adalah PT 4 underscore nomor BP underscore nama ya. Silakan nanti dibuat nomor BP dan nama saudara masing-masing. Kemudian silakan browse. Cari di sini folder untuk menyimpan project kita ya. Nah, Bapak simpan di sini contohnya. Ini adalah folder Bapak ya untuk pertemuan 4. Saudara silakan buat nanti nama foldernya PT 4, nomor BP dan nama saudara ya. Klik open. Nah, sekarang kalau sudah disimpan ke dalam folder saudara, silakan hilangkan centang create main class. Hilangkan, finish ya. Nah, kemudian maka project kita akan terbentuk ya. Ini project kita tadi, PT 4, nomor BP, nama. Nah, sekarang kita buka tambahnya, isinya di dalam, klik, ada suspek, kemudian ada default pack ya. Ini ya. Silakan klik kanan di default pack, pilih new, pilih apa kemarin? Java pack dulu ya. Nah, nih, kemudian silakan buat di sini PT 4 underscore nomor BP juga. Underscore nama ya. Sama. Kemudian silakan finish. Nah, ini dia ya. Ini foldernya. Kemudian silakan buat kelas di sini, buat kelas, klik kanan, new Java class ya, jangan sampai salah, Java class. Kemudian yang untuk latihan tadi kita buat dulu, yang untuk latihan ya. Apa nama kelasnya? Kita buat aja di sini PT 4 underscore nomor BP underscore nama underscore latihan ya. Jadi ini nama apa ya? Nama kelas kita.
PT4, nomor BP saudara, nama saudara, dan underscore latihan. Kemudian finish. Nah, berarti di sini akan tampil ya seperti ini ya untuk membuat codingnya. Seperti biasa kita buat di bawah sini ya, di bawah public class-nya di sini ya. Nah, apa yang pertama kita buat seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya yaitu method ya. Yaitu apa? Public ya, tinggal saudara ketik di sini public counter spasi ya, static counter spasi, void counter spasi. Nah, yang ini ya, yang void ini ya, main. Buka kurung, string str counter spasi, pilih di sini string ya, pilih di sini string. Nah, kemudian buka kurung args. Nah, ini ya, ini adalah metode utama yang harus ada. Kemudian tutup, buka kurung, enter, maka dia akan otomatis tertutup ya. Ini ada dua ya, ini adalah yang ini adalah yang ini adalah yang penutup ini ya. Ini buka, ini tutup. Nah, kemudian jangan dihapus ini ya. Nah, kemudian di sini kita buat, ini adalah metodenya ya. Sekarang file scannernya kita buat ya. Berarti di sini kita buat di sini membuat file scanner. Nah, kemudian kita buat apa scannernya itu dengan kita ketik scan counter spasi. Nah, ini dia muncul ya. Scanner Java util. Ya, yang ini ya. Klik. Nah, kemudian apa nama scannernya? Input. Kita ketik saja ya. Input new scanner lagi. Scanner. Counter spasi. Nah, ini muncul lagi ya. Nah, kemudian dia akan otomatis ketika kita selesai mengklik scanner, mereka akan otomatis ya. Dia akan otomatis yang di sini silakan pilih scanner file. Ini ya, scanner file. Kemudian nulnya kita hapus, kita isi di sini sistem counter spasi ya. Ini dia muncul sistem titik in. Nah, titik koma. Ya, jadi tidak ada error ya. Jadi tidak ada yang bergaris bawah atau bergaris merah. Kemudian file scannernya sudah ya. File scannernya sudah. Sekarang apa lagi? Yaitu variabel ya. Berarti di sini variabel ya. Apa variabelnya tadi untuk mencari luas segitiga? Yaitu adalah ada namanya luas ya. Berarti tipe datanya double. Ya, kita ketik di sini counter spasi double. Apa tadi? Luas. Titik koma. Kemudian ada integer int alas koma tinggi ya, tinggi titik koma. Nah, berarti ini adalah variabelnya ya. Variabelnya ada 3, luas, alas, tinggi. Kemudian apa lagi? Itu adalah input ya, input. Nah, sekarang sebelum kita masuk input, kita buat dulu kepala program ya. Berarti di sini sistem counter spasi titik pilih ini, titik out println ya, println. Nah, kemudian di sini buat garis seperti ini ya. Nah, kemudian enter, kemudian ketik lagi sistem ya, titik out, titik println. Nah, di sini silakan buat program huruf besar ya. Program mencari luas segitiga. Ya, titik koma. Ini sesuaikan boleh. Ya. Kemudian enter ke bawah, kita buat lagi sistem counter spasi. Ini pilih ya. Titik out. Titik out. Titik println. Ya, ini ya, objek O. Kemudian buat garis seperti ini ya. Nah, ini adalah kepala programnya yang seperti yang Pak jelaskan tadi ya. Nah, sekarang baru kita buat inputnya. Sistem. Ya, yang ini ya. Sistem. Titik out. Titik println ya, counter spasi. Println. Nah, sorry, kalau untuk input kita gunakan print saja ya. Print. Nah, di sini kita buatkan inputkan alas ya. Inputkan alas sama dengan titik koma. Ya, kemudian setelah kita buat inputkan alas ini, apalagi kita panggil variabelnya yaitu alas ya.
alas sama dengan, ya, yang ini ya kita panggil alas sama dengan kita panggil file scannernya, yaitu input, ya, titik next counter spasi. Nah, cari di sini next integer. Ini dia. Next integer ya. Nah, titik koma. Nah, ini baru untuk yang input alas ya. Sekarang input yang kedua. Ya, ini ya, kalau seandainya tidak sesuai, maka dia akan muncul notification ya. Berarti harus sesuaikan. Nah, ini ya. Sistem counter spasi, cari di sini sistem saja ya. Nah, ini sistem. Ya, sistem titik out titik print print saja ya, print inputkan tinggi. Nah, sama dengan, nah, apalagi kita panggil dari ini ya, dari variabel yang kita panggil yaitu tinggi sama dengan input scannernya kita panggil next int ya. Nah, titik koma. Nah, sekarang kalau sudah dapat input sudah ada ya, input sudah ada, deklarasi variabel sudah. Sekarang ada lagi namanya proses ya. Berarti di sini proses. Apa prosesnya? Yaitu untuk mencari luas. Berarti luas sama dengan double counter spasi. Nah, di sini jangan ambil yang ini ya, jangan ambil yang ini. Kalau yang untuk deklarasi variabel tadi baru yang ini. Kalau untuk yang proses itu kita gunakan yang ini ya, double titik value of yang ini ya, string ini value of, kemudian baru rumusnya. Apa rumusnya? Itu buka kurung lagi di dalam alas dikali tinggi counter spasi. Yang mana dipanggil alas ini? Yang ini ya, yang alas ini, yang inputnya ini, tinggi gitu juga yang inputnya. Nah, sekarang dibagi 2 titik koma. Nah, berarti ini untuk proses yang luas ya. Sekarang enter lagi, keliling lagi. Sorry ya, tidak ada keliling ya. Sorry, luas ya. Berarti untuk mencari luas saja. Sudah dapat luasnya. Nah, sekarang apakah tampil outputnya? Belum ya. Berarti di sini kita harus tampilkan outputnya. Ya, output. Apa outputnya? Outputnya adalah luas ya. Sistem titik out ya, titik print buka kurung ya. Di sini adalah luas adalah ya, sama dengan apa tadi untuk menampilkan luas plus, sorry ya, bukan di situ, di terakhir ya, plus luas kecil ya, luas. Nah, berarti di sini dia akan menampilkan data yang sudah kita proses ini ya, data yang sudah kita proses ini. Nah, berarti di sini ada buka kurung yang di publiknya, ada tutupnya ya. Ini ada buka, ada tutup dari ini. Jangan sampai dihapus ya. Kalau dihapus contohnya Bapak hapus saja ini ya, maka akan terjadi error ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini baru kita save. Save ya. Berarti di sini sebelum kita running ada metodenya, ada file scannernya, ada variabelnya, ada kepala program, ada input, ada proses ya. Prosesnya adalah untuk mencari luas segitiga tadi ya. Berarti ada prosesnya adalah luas double titik value of alas kali tinggi dibagi 2. Ya, ini adalah rumus untuk mencari luas segitiga. Kemudian ini adalah output yang akan tampil. Nah, sekarang kita lihat ya, kita save ya, save, kemudian run file ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini hasilnya. Jadi kita tidak menampilkan seperti kemarin ya, tapi kita menginput ya. Contohnya inputkan alas, berapa kita input contohnya? Contohnya kita inputkan 5 ya, kita input, kita masukkan. Enter, inputkan tinggi, berapa tingginya? 10 contohnya ya. Kemudian enter. Nah, maka prosesnya akan dapat otomatis ya. Nih, 25 hasilnya ya. 25 dari rumus yang kita buat tadi.
Nah, ini ada seperti ini. Kenapa dia bergabung antara ini ya, komentar build suksesnya? Kenapa bergabung dengan luas? Nah, ini yang Bapak bilang tadi. Ya, kita close ini. Nah, ini harus kita buat jadi print ln ya. Nah, kenapa? Supaya dia ke bawah ya. Nah, sekarang kita save, run lagi, run file. Kita coba input lagi, letakkan kursornya sini ya. 5, enter. 10, enter. Nah, ini dia. Luasnya adalah 25 ya. Nah, kira-kira seperti ini hasil running dari program kita tadi ya. Nah, sekarang selanjutnya silakan nanti tambahkan file baru di sini atau kelas baru di sini ya. Nama kelasnya adalah nomor BP nama PT4, nomor BP nama tugas ya. Tugas. Nah, itu adalah tugas yang harus saya kerjakan yang slide ini ya. Slide yang ini. Nah, yang ini. Ya. Tugas program luas dan keliling persegi panjang. Silakan, udah Bapak buatkan codingnya, tinggal saudara pahami, jalankan hasilnya seperti ini ya. Dapat nanti luas dan keliling. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sekian dari pertemuan 4 kita.